Suara makian disusul dengan suara benturan benda tumpul beradu, memecah di tengah keheningan malam. Mahardika terdiam, menikmati rasa sakit dan umpatan yang dilontarkan papanya. Mahardika dengan puluhan luka lebam yang terpatri di sekujur tubuhnya hanya mampu terdiam. Mahardika Rajendra hidup bersama dengan sang papa semenjak kematian mama benar-benar membuat kehidupannya seperti berada di neraka. Papanya berubah menjadi seperti monster kejam yang menyeramkan. Mahardika sudah lelah, ingin rasanya segera angkat kaki dari neraka yang berkedok rumah ini, meninggalkan semua masalah. Namun, ada seseorang yang membuatnya harus tetap bertahan, atau lebih tepatnya, tertahan. Hidup tanpa seorang mama ternyata jauh lebih menyakitkan. Ketika papa tidak lagi memberikan kasih sayang seperti dulu. Yang diharapkan Mahardika, papa bisa berperan sebagai papa dan mama. Ternyata hanya halu yang tidak tersampaikan. Pukulan, lemparan benda seperti sudah hal biasa yang dialami Mahardika. Tiada daya yang bisa Mahardika lakukan. Ia ingin memberontak. Ia ingin terlepas dari ini dengan keluar dari rumah. Tapi teringat bahwa ia masih mempunyai adik yang butuh dirinya. Tetapi beruntungnya, hanya dirinya yang mengalami kesakitan ini, bukan adiknya. Jika Mahardika tidak memberi uang, Mahardika akan dipukul karena papanya hanya buruh serabutan yang tidak memiliki pasti penghasilan. Ia seperti anak tiri yang hidup numpang dengan papanya sendiri. Sore setelah pulang sekolah, Mahardika kelihatan begitu lelah dengan muka lusuhnya. Sesampainya di rumah, dia sangat kelaparan dan ingin istirahat sejenak. Namun lain halnya dengan papanya. Papanya cenderung memaki sembari memukul Mahardika dengan mengatakan, "Kita hari ini makan apa? Adik kamu kelaparan. Harusnya kamu pulang sekolah membawa makanan dari hasil bekerja kek atau gimana?" Papanya cenderung lebih memarahinya. Dia sangat keras kepala dan memaksa Mahardika untuk bekerja menghidupi keluarganya. Mahardika yang sangat sedih melihat sikap papanya setelah kepulangan mama. Dia cukup terdiam dan dengan sangat terpaksa, dia harus bekerja untuk makan sehari-hari. Mahardika mencoba bekerja sebagai tukang parkir demi sesuap nasi untuk adik dan papanya. Setelah dirasa mendapatkan uang cukup, dia pulang sambil membawa 3 bungkus makanan untuk mereka makan. Namun papanya begitu semakin emosional, tidak terkontrol, tidak tahu apa yang dipikirkan papanya. Setibanya Mahardika di rumah, papanya membanting perabotan di rumahnya. Rumahnya pun berantakan, gelas piring yang pecah karena papanya. Mahardika yang baru saja sampai rumah pun terkejut melihat rumahnya sudah seperti kapal pecah. Lalu papanya yang melihat Mahardika pulang sambil mengatakan, "Makanan apa ini? Apa kamu tidak ingat? Papa sangat tidak suka makanan sampah seperti ini." Papanya berbicara sambil menampar pipi Mahardika dan melempar makanan tersebut ke lantai. Mahardika langsung terdiam dan langsung menuju kamarnya. Dia mengelus dadanya sambil menangisi,
memikirkan ucapan papanya yang semakin lama semakin tidak terkontrol. Hari-hari Mahardika lalui dengan aktivitas sekolah dan bekerja. Sekolah di pagi hari, kemudian Mahardika akan bekerja setelahnya, bahkan hingga larut malam. Mahardika benar-benar lelah dengan semua ini. Ingin rasanya Mahardika melarikan diri bersama adiknya. Tetapi Mahardika tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Mahardika sebisa mungkin menahan semua ini. Demi adiknya, demi keutuhan keluarganya. Setiap Mahardika selesai bekerja, papanya selalu meminta uang yang sudah ia hasilkan. Jika tidak diberikan, papanya tidak akan segan-segan untuk memukul Mahardika. Keesokan harinya, Mahardika bersiap untuk berangkat sekolah. Seperti dugaannya, pertanyaan yang dilontarkan teman-teman gurunya tidak jauh-jauh tentang luka yang terpatri pada tubuhnya ini. Seorang wanita parubaya membawa Mahardika ke dalam ruangan bimbingan konseling. Dengan tatapan berkaca-kaca, perempuan itu menatap Mahardika. "Kamu kenapa, Dika? Apa kamu dipukuli seseorang sehingga wajahmu menjadi lebam seperti ini, nak?" Tanyanya pelan. Mahardika menggelengkan kepalanya. "Tidak, Bu. Ini karena saya tidak sengaja terpleset waktu bermain bersama dengan adik saya," jawab Mahardika mencoba meyakinkan gurunya. Mendengar jawaban Mahardika yang terkesan tidak masuk akal, wanita parubaya itu tersenyum. Senyumannya sangat menenangkan. Mahardika seakan bisa melihat sosok mama yang selalu menenangkannya di sana. "Kamu tenang saja. Bicara sejujurnya, Dika. Tidak ada yang akan mendengarkan percakapan kita. Anggap saja ibu sebagai ibumu ya." Mahardika berkaca-kaca. "Mama, Dika rindu Mama. Mama sudah pergi menghadap Tuhan terlebih dahulu, Bu," ucapnya lirih. Wanita parubaya itu dengan spontan memeluk tubuh ringkih Mahardika dengan erat. "Maaf Dika, ibu tidak tahu. Sekarang, kamu bisa anggap ibu sebagai mamamu. Dika mau menceritakan semuanya pada ibu kan?" Mahardika menunduk sedih. Tatapan matanya masih sama, berkaca-kaca. Sebenarnya, luka ini memang tercipta karena dipukul oleh seseorang, Bu. Orang itu Papa. Setiap hari setelah pulang sekolah, saya harus bekerja untuk Papa dan juga adik. Kalau saya pulang tanpa membawa sepeser pun, Papa pasti memukuli saya. Mahardika berhenti sejenak, menghela nafasnya pelan. "Saya terkadang kasihan dengan adik saya, Bu. Dia kerap tidak mendapatkan makanan dari Papa. Sempat terbesit di pikiran saya untuk mengakhiri semua ini, menyusul Mama. Tapi nanti jika saya pergi, adik bagaimana?" "Astaga, Nak. Sungguh malang sekali nasibmu. Ibu akan membantu untuk berbicara kepada papamu ya," ucap ibu guru memberikan saran. Mahardika dengan spontan menggeleng. "Tidak usah, Bu. Nanti masalahnya jadi panjang." Ibu guru menghela nafas. "Baiklah kalau begitu. Nanti, semisal papamu melakukan hal yang sama lagi, kamu harus segera menghubungi ibu ya." Mahardika mengangguk. "Baik, Bu." Setelah perbincangan tersebut, Mahardika pamit undur diri. Pada malam hari,
Bu Eli yang merupakan guru Mahardika mengunjungi rumah Mahardika dan bertemu dengan ayahnya. Setelah beberapa menit, Bu Eli sampai di depan pintu rumah Mahardika dan kemudian mengetok pintu.